Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rifai, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah konsep mata kuliah filsafat pendidikan. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1 dengan tema konsep dasar filsafat pendidikan. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos berarti cinta, senang, dan suka, serta kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Dari segi umum, filsafat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk mendapat kebenaran. Filsafat mencari inti dari segala sesuatu yang ada. Dalam pengertian lain, filsafat adalah ilmu pengetahuan komprehensif yang berusaha memahami persoalan yang timbul dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Jadi itu tadi pengertian dari filsafat pendidikan. Selanjutnya, yakni objek filsafat pendidikan. Bila kita membicarakan tentang pengetahuan yang sistematis, pasti ada kejelasan mengenai objeknya. Objek dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal masing-masing. Demikian pula halnya dengan filsafat. Sering orang mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara ilmu empiris dan filsafat adalah karena objek ini. Adapun objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, seperti Tuhan, alam, manusia. Selanjutnya, objek formal filsafat adalah sudut pandang hakikatnya. Maksudnya ini seperti sudut pandang pendekatan. Selanjutnya, hubungan filsafat dan pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya demikian erat sehingga terkadang filsafat pendidikan disebut juga dengan teori pendidikan. Demikian pula sebaliknya. Secara singkat, hubungan antara keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Filsafat pendidikan memberikan pandangan-pandangan filsafatnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangannya tentang manusia, peserta didik, dan tujuan pendidikan, dan sebagaimana. Selanjutnya, Bernadette mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hubungan keharusan, yang kedua dasar pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, segala sesuatu yang mungkin ada dan nyata, baik material, konkret maupun abstrak. Jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Namun secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. The nature of education, atau merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, the nature of man, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Dengan demikian, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan adalah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang dicita-citakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.